Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjelaskan tentang tanda-tanda kalimat, sekarang kita masuk ke dalam bab i'rab. Babul i'rab utawi iki iku bab jelasaken i'rab. I'rabuhum utawi kang aran i'rab mungguwe ulama ahli nahwu iku taghyiru akhiril kalim owae pira-pira akhire kalimat takdiran ing dalem kira-kirane au labdan utawa ing dalem lafate li'amilin krana lafat kang ngamalaken ulim kang den weruhi. Aksamuhu utawi pira-pira bageane i'rab iku arbaatun ana papat. Fal tu'tabar mongko becik dan wilang-wilang apa arba'ah. Raf'un rupane rafa' wa nasbun lan nasab wa kadza lan iku kaya mengkono-mengkono nasab jasmun utawi jazm wajar lancar. Wal kullu utawi sakabehane i'rab ghairal jasmi kang saliyane jazm fil asma ing dalem pira-pira isim iku yaqa tumiba apa kullu wa kulluha utawi sakabehane i'rab fil fi'li ing dalem fi'il iku fil fi'li ing dalem fi'il iku fil fi'li ing dalem fi'il wal khafdi utawi i'rab jar iku imtana kacegah apa khafat. Wasailul asma'i utawi sekarine pira-pira isim haitsu la syibah ing dalam sekirane ora ana serupa iku maujud qarrabaha kang marekaken apa syibah ing huruf ing isim minal hurufi saking pira-pira huruf iku mu'rabah aran mu'rab. Wa ghairu dzil asma'i utawi sakliyane iki pira-pira isim iku mabniun aran mabni khala mudhari'in kang sakliyane fi'il mudhari' min kulli nunin saking saben-saben nun qad khala kang teman-teman sepi apa mudhari'. I'rab menurut ulama ahli nahwu adalah perubahan akhir kalimat baik dalam perkiraannya tidak jelas atau dalam lafadznya jelas dikarenakan amil atau kalimat yang mengamalkannya. Apa sih i'rab lafzi dan apa itu i'rab takdiri? I'rab lafzi adalah i'rab yang jelas. Contoh, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini seperti al-masjidu. Jadi al-masjidu, perhatikan huruf akhirnya al-masjidu adalah dal. Terkadang dibaca al-masjidu kabirun. Ra'aitul masjidah dibaca fathah. Sholaitu fil masjidi. Perubahan al-masjidu menjadi al-masjidah menjadi al-masjidi, ini perubahan yang jelas. Ini namanya i'rab lafzi. Jadi tampak jelas, bisa dilihat secara nyata, yaitu dhammah atau rafa, fathah atau nasab, dan jar atau kasrah. Dan i'rab takdiri, i'rab yang dikira-kirakan, perhatikan kata al-musalla dalam susunan berikut ini. Al-musalla kabirun. Ra'aitul musalla. Shallaitu fil musalla. Mestinya al-musallayu seperti al-masjidu. Ra'aitul musallaya seperti al-masjidah. Shallaitu fil musalla. Mestinya fil musallayi misalnya. Tetapi karena akhirnya berupa alif, sedangkan alif selamanya tidak bisa berharokat, maka
i'rabnya dikira-kirakan. Jadi al-musalla i'rabnya rofa dan dikira-kirakan rofanya dhammah. Sedangkan al-musalla ra'aitul musalla ini juga i'rab nasab yang dikira-kirakan. Demikian juga sholaitu fil musalla ini i'rabnya jar yang dikira-kirakan. Jadi i'rab takdiri adalah i'rab yang dikira-kirakan disebabkan karena huruf akhirnya tidak mungkin berharokat. Itu tadi yang menjelaskan tentang i'rab takdiri dan i'rab lafzi di dalam kalimat isim. Sekarang di dalam kalimat fi'il, contohnya yasjudu zaidun, tu, antas juda, da, la tasjud, sukun. Jadi rafa, nasab, jazm ini dalam kalimat fi'il dan semuanya jelas. Sedangkan i'rab takdiri yang bertempat di dalam kalimat fi'il seperti lafadz yardha tidak jelas. Kedudukannya sama dengan yasjudu rafa, cuman di sini diakhiri alif layyinah, jadi nggak bisa dibaca rafa dalam bentuk dhammah. Selanjutnya ayyardha sama, mestinya antas juda ayyardha, tapi nggak bisa. La tardha dibuang i'rab, dibuang huruf alifnya karena jazm. Pembagian i'rab. I'rab ada 4, 1 i'rab rafa, 2 i'rab nasab, 3 i'rab jar atau yang umum disebut dengan i'rab khafad, dan yang keempat adalah i'rab jazm. Semua i'rab itu bisa masuk kepada kalimat isim ada 3 macam, dan yang bisa masuk kepada kalimat fi'il ada 3 macam. Contoh i'rab yang bisa masuk kepada kalimat isim, yakni rafa. Contohnya madrasatun. Yang kedua adalah nasab, nason, nasab ini. Contohnya madrasatan. Dan i'rab jar, contohnya madrasatin. Nah, i'rab yang khusus masuk kepada kalimat isim ini jar ini. Yang lain, fathah, nasab, dan rafa bisa masuk kepada kalimat fi'il, bisa juga masuk kepada kalimat isim. Contoh yang masuk kepada kalimat fi'il. Yadribu, nasab juga sama, contohnya yadriba, dan jazm, contohnya yadrib. Semua i'rab rafa, nasab, jar, dan jazm itu bisa masuk kepada kalimat isim, bisa juga masuk kepada kalimat fi'il. Yang bisa masuk kepada kalimat isim itu hanya 3, yakni 1 i'rab rafa, contohnya madrasatun. Yang kedua adalah nasab, contohnya madrasatan. Dan yang ketiga adalah jar, madrasatin. Hanya saja madrasatin ini hanya bisa masuk kepada kalimat isim, tidak bisa masuk kepada kalimat fi'il. Kemudian yang bisa masuk kepada kalimat fi'il juga ada 3, 1 rafa, contohnya yadribu. Yang kedua adalah nasab, yakni yadriba. Yang ketiga adalah jazm, yakni contohnya yadrib. Sedangkan i'rab yang khusus masuk kepada kalimat fi'il adalah jazm. Jadi bisa dirumuskan bahwa jar ini khusus masuk kepada kalimat isim, sementara yang lain adalah bisa fi'il, bisa isim. Sementara fi'il itu sementara jazm hanya bisa masuk kepada kalimat fi'il, sementara yang lain nasab, rafa itu bisa masuk kepada kalimat isim. Selanjutnya kalimat yang mabni dan kalimat yang mu'rab. Apa sih mabni? Mabni adalah kalimat yang tidak menerima i'rab, disebabkan karena ada keserupaan dengan kalimat huruf dari segi bentuknya. Seperti ma,
perkara, min saking, dalika. Jadi ma ini adalah kalimat isim. Kemudian ini bukan min tapi man ya. Min. Man, bukan min ya, man. Kalimat mabni dan mu'rab. Mabni adalah kalimat yang tidak menerima i'rab disebabkan karena ada keserupaan dengan kalimat huruf. Dari segi bentuknya, kalimat huruf biasanya terbuat dari satu atau dua buah huruf. Maka kalimat isim yang bentuknya satu atau dua berarti hampir sama dengan kalimat huruf. Sedangkan kalimat huruf itu tidak bisa di'irobi, hukumnya mabni. Maka isim yang menyerupai kalimat huruf maka hukumnya mabni. Mu'rab. Mu'rab adalah kebalikan dari mabni, yaitu kalimat yang menerima i'rab. Kalimat yang menerima i'rab seperti al-masjidu, al-madrasata, al-madinati. Du, ta, dan ti namanya i'rab, kalimat yang bisa di'irobi. Maka al-masjidu, madrasata, dan al-madinati hukumnya adalah mu'rab. Kalimat yang mabni itu antara lain adalah satu isim dhamir, kata ganti seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Yang muttasil hu, huma, hum, ha, huma, hunna, kakuma, kum, kikuma, kunna, ina. Yang kedua adalah isim isyarah, kata tunjuk seperti hadza ini, hadhihi ini perempuan, dalika itu, tilka itu, ulaika itu, unaka di sana, hunalika di sana, huna di sini, thamma di sana. Isim mausul seperti kata penghubung. Isim mausul yaitu kata penghubung seperti alladzi, alladhani, alladzina, allati, man, dan ma. Selanjutnya isim yang dianggap mabni adalah isim syarat seperti man, barang siapa atau siapapun ya. Ainama, dimanapun. Isim istifham, kata tanya seperti man, siapa, ma, apa, aina, di mana, kaifa, bagaimana. Dan yang terakhir adalah fi'il madhi. Semua fi'il madhi hukumnya mabni fathah jika akhirnya tidak bertemu dengan wawu jamak, nun jamak niswah, dan dhamir rafa mutaharrik, yakni nasara, farroha, jahada, akroma, ijtama'a, istaghfar, semuanya adalah mabni fathah. Kecuali nanti kalau bertemu dengan wawu jamak atau dhamir rafa mutaharrik, contohnya nasoro, nasoro, nasoru, maka tidak boleh dibaca fathah tetapi dibaca dhammah atau disukun.